Oke, hai guys, bertemu lagi dengan saya Rinia Sinta Sormin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data spreadsheet part 2. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini saya sudah menyediakan data dan nantinya kita akan mengisi sel jumlah, IPK, keterangan, ranking, median, modus, nilai rata-rata, nilai maksimum, hingga nilai minimum IPK. Nah, yang pertama, kita akan menghitung jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai lebih dari 70 yang akan dinyatakan lulus. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman ketik sama dengan, kemudian count if, kemudian buka kurung, lalu teman-teman blok kelima-lima nilai ini ya teman-teman. Kemudian titik koma, tanda kutip, kemudian lebih dari 70, kemudian tanda kutip lagi dan tutup kurung. Kemudian teman-teman enter. Nah, selanjutnya teman-teman cukup tarik ya sampai baris kelima dan nilai akan terisi secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk menentukan IPK, caranya itu teman-teman ketik sama dengan, kemudian average, oke, kemudian buka kurung, teman-teman blok kembali kelima-lima nilai ini ya teman-teman seperti yang tadi, kemudian teman-teman ketik tutup kurung, kemudian enter, dan selanjutnya teman-teman cukup tarik ya sampai baris kelima dan nilai akan terisi secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ini dinyatakan lulus kah atau tidak lulus atau remedial. Nah, seperti yang kita lihat ya teman-teman, di sini ada keterangan atau ketentuannya. Dia dinyatakan lulus jika jumlah lulusnya itu lebih dari sama dengan 3 dan IPK-nya itu lebih dari 70. Dan dia dikatakan remedial jika jumlah lulusnya itu lebih dari sama dengan 2 dan IPK-nya lebih dari 60. Dan selain itu berarti dinyatakan tidak lulus. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman ketik sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung, teman-teman klik sel jumlah. Setelah itu ketik lebih dari sama dengan 3, kemudian titik koma, kemudian tanda kutip lulus, kemudian tutup dengan tanda kutip lagi, kemudian titik koma, if lagi, buka kurung, kita klik lagi kolom jumlah, kemudian lebih dari sama dengan 2, kemudian titik koma, tanda kutip dinyatakan remedial. Kemudian tutup dengan tanda kutip lagi, kemudian titik koma, if lagi, kolom jumlahnya. Nah, kemudian kita ketik kurang dari 2, kemudian titik koma, dinyatakan tidak lulus. Oke, kemudian lagi dengan tanda kutip, kemudian kita dengan 3 kali tutup kurung ya teman-teman, karena kita kan tadi ini dibuka dengan 3 kali buka kurung. Nah, setelah teman-teman enter, nah di sini teman-teman lakukan hal yang sama, cukup tarik sampai baris kelima, maka data akan terisi secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ranking dari nilai ini, apakah dia ranking 1 atau ranking selanjutnya dengan jumlah mahasiswa. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman ketik sama dengan, kemudian rank, kemudian buka kurung, kemudian teman-teman klik kolom sel IPK ini, kemudian titik koma, kemudian blok nilai atau blok sel ini ya teman-teman, I5 sampai I9. Nah, kita blok. Kemudian setelah itu teman-teman tutup kurung. Tapi di sini ya teman-teman seperti video saya yang sebelumnya, untuk menyatakan angka agar dia tidak mengikut baris sebelumnya, maka kita tambahkan lambang dolar ya teman-teman, kita sisipkan di setiap sel. Nah, di sini kita ketik ya teman-teman dolar, lambang dolar, kemudian di sini juga. Nah, setelah itu teman-teman cukup enter. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman. Kemudian kita tinggal tarik saja sampai baris kelima. Nah, di sini sudah terurut ya teman-teman. Di sini sesuai ya bahwa Aldo Ananda ini dinyatakan sebagai ranking pertama,
kemudian ranking keduanya itu Abigail Putra, ranking ketiga itu Ria Abednego, keempat itu Karin Lauli, dan yang kelima itu Citra Jessica. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menentukan median dari IPK-nya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman ketik sama dengan, kemudian ketik median, setelah itu buka kurung, lalu teman-teman blok IPK-nya ya, inisial I5 sampai I9 kita blok, lalu tutup kurung, setelah itu teman-teman enter. Nah, ini berarti teman-teman ya, bahwa median atau nilai tengah dari kelima-lima IPK ini adalah 75,2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan modus IPK-nya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman ketik sama dengan, kemudian mod, kemudian buka kurung, lalu teman-teman klik sel IPK ya teman-teman, I5, kemudian titik koma, kemudian kita blok lagi sel I5 sampai I9. Setelah itu tutup kurung, kemudian teman-teman enter. Nah, di sini udah tertera ya teman-teman bahwa modus atau nilai yang sering muncul dari kelima-lima IPK ini adalah 85,6. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rata-rata IPK-nya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman ketik sama dengan, kemudian average, kemudian buka kurung, lalu teman-teman lakukan hal yang sama, teman-teman blok ya sel IPK-nya I5 sampai I9, kemudian tutup kurung, lalu teman-teman enter. Nah, di sini rata-rata IPK itu terhitung 73,52. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai maksimum dari IPK-nya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman ketik sama dengan, kemudian max, oke, kemudian buka kurung, kemudian teman-teman blok kembali ya sel I5 sampai I9-nya pada sel IPK, kemudian tutup kurung, lalu teman-teman enter. Tutup kurung, kemudian teman-teman enter. Maaf. Kemudian tutup kurung, kemudian teman-teman enter. Nah, di sini nilai maksimum IPK-nya itu yaitu 85,6. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman bahwa dari kelima-lima nilai ini, nilai maksimum atau nilai yang dinyatakan paling tinggi itu adalah 85,6. Nah, benar ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai minimum IPK-nya. Nah, langkahnya sama ya teman-teman. Kita ketik sama dengan, kemudian min, oke, kemudian buka kurung, lalu kita blok lagi sel I5 sampai I9 pada sel IPK. Oke, setelah itu kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, benar ya teman-teman, bahwa nilai minimum dari kelima-lima IPK ini, nilai yang paling rendah itu adalah 53,4. Nah, bagaimana teman-teman? So simple bukan? Nah, ini merupakan beberapa langkah-langkah yang dapat teman-teman terapkan agar teman-teman dapat lebih mudah untuk menentukan rata-rata, jumlah, median, modus seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Nah, tunggu apa lagi? Untuk tidak memperibet langkah teman-teman dalam pengolahan data spreadsheet, teman-teman bisa lakukan langkah ini ya. Jangan lupa untuk dicoba teman-teman. Semoga video saya bermanfaat. Saya akhiri dengan terima kasih dan salam sejahtera.